Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Baik. Yuk, Pagi, Pak. pagi ya. Pada lemes gini gimana ini? Semangat ya pagi-pagi atau baru bangun ini? Ya, eh, pagi hari ini kita akan bahas ini ya, UML lagi, lanjutan yang dari kemarin dari use case. Nanti kalau ada waktu, ada sisa waktu dari selesai pemaparan, saya akan bahas lagi yang UTS ya, yang belum kebahas karena ada request untuk dibahas juga yang lain ya. Jadi ya sisanya mungkin akan saya bahas lagi yang kemarin tidak dibahas gitu ya. Kelompok yang belum dibahas mungkin ingin ya mungkin lebih jelasnya lah untuk revisinya seperti apa, nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti setelah selesai ini ya, setelah selesai materi dulu gitu, kita paparkan dulu materinya. Oke, sekarang materinya adalah tentang use case ya, tentang lanjutan dari use case yaitu activity. Sebentar, saya buka dulu ini ya. Oke, sudah terlihat ya ininya, share screen-nya. Masuk ke activity diagram ya. Ya, apa itu activity diagram? Ya, activity diagram itu sebetulnya lanjutan dari use case ya. Namun di sini eh, apa namanya, activity ini dia lebih menjelaskan si masing-masing use case-nya. Jadi menjelaskan proses gitu, menjelaskan proses. Yang sebelumnya itu kan saya sudah sampaikan jika use case itu harus sederhana atau harus mewakili suatu aktivitas gitu. Jadi suatu aktivitas itu harus diwakili oleh kata-kata use case. Nah, di activity diagram, si aktivitas itu dijabarkan gitu ya. Step by step dari aktivitas itu dijabarkan. Dari mana acuan kita bisa membuat activity diagram? Yaitu dari skenario use case yang sebelumnya kita buat. Nah, itu alasannya kenapa saya ingin menggunakan skenario use case. Karena ada di beberapa UML juga skenario use case itu tidak dibuat ya. Nah, cuma di sini pengantar untuk masuk ke sini nih, ke activity diagram. Jadi itu akan nyambung dengan skenario use case. Nah, di sini bedanya activity diagram dengan skenario use case. Kalau use case itu kita menjelaskannya menggunakan kata-kata ya, dengan kolom terus dengan kata-kata. Jadi lebih ke penjelasan umum lah, gitu sebenarnya umum. Kemudian kalau di activity ya, activity diagram itu sudah menggunakan simbol ya, udah menggunakan simbol-simbol sehingga kan ya ada yang bilang bahwa gambar itu bisa mewakili beberapa kata ya, lebih dari satu kata. Jadi simbol itu bisa memperjelas proses kerja si sistem itu sendiri. Namun yang digambarkan di activity diagram karena dia lanjutan dari use case itu hanya menggambarkan kerja atau interaksi ya, interaksi user dengan si programnya atau si softwarenya. Nah, di sini activity diagram itu jenis khusus ya dari state chart. State chart itu ya diagram alir gitu ya, yang menunjukkan flow aktivitas ke aktivitas. Jadi dari satu proses ke proses yang lain yang berada di dalam software tersebut. Nah, tapi aktivitas ini sebetulnya terangkum dalam satu nama use case gitu. Jadi penjabaran lebih detail dari si use case itu sendiri menggunakan aktivitas diagram. Nah, aktivitas diagram dapat menggambarkan aktivitas untuk memenuhi kondisi tertentu atau paralel. Jadi ada misalnya beberapa proses yang dijalankan secara bersamaan atau ada decision-nya, ada percabangan, itu nanti bisa digambarkan di activity diagram. Nah, kita masuk dulu ke simbol-simbolnya ya. Nah, ini simbol-simbol dari activity diagram ya. Ini ada 7 sebetulnya, ini ada 2 lagi ya. Nanti ada penjelasan dari sini. Sebetulnya sih dasarnya hanya 5, tapi ini yang join atau penggabungan ini dijelaskan lagi di sini karena ada 2 macam join gitu.
Nah, yang pertama adalah ini awal ya, status awal. Jadi simbolnya seperti ini, simbol bulat kecil ya, dia bulat kecil terus dia tidak ada garis lagi, beda dengan status akhir. Bedanya ini. Jadi kalau awal seperti ini, polos ya, kalau akhir seperti ini. Nah, nanti juga saya akan lihatkan di Visio sebentar. Saya sambil buka Visionya ya. Ya, kalau di Visio ya, misalnya yang menggunakan software Visio, itu saya ambil more shapes, lalu di sini mengambil di bagian software ya. Bagian software, lalu di sini ada, nah di sini ada UML ya. Nah di sini kan ada activity kita ngambilnya. Nah oke, nah di sini nanti sudah ada simbol-simbolnya. Nah kalau di sini, nah simbolnya seperti ini ya. Dia polos putih ya, tapi kalau yang ini kan yang sebelumnya kan hitam, ini bisa saja dihitamkan juga nggak masalah ya. Tapi kalau di sini juga bisa seperti ini. Kalau ini tinggal dihitamkan aja kalau mau pakai yang simbol ini. Tapi yang jelas di sini menandakan ini awal proses, ini menandakan akhir proses. Kita tinggal modifikasi aja si shapes-nya kalau misalnya butuh diwarnai ya. Seperti itu. Ntar ini saya lihat dulu. Oke, home. Ya, nah fill-nya tinggal kita ganti aja. Nah warna hitam. Ini juga sama. Nah seperti itu. Jadi akan sama ya, akan sama dengan yang kita pelajari sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah lalu saya kembali lagi ke slide. Simbol yang pertama ini ya, yang tadi saya sudah jelaskan ini adalah open, ini close. Jadi ini awalnya, ini pembukaannya, ini akhirnya. Seperti itu. Ya, sebentar ya. Oke, di share yang lagi. Ya, kita lanjutkan ke sini diagram yang contoh simbol yang lain, yaitu bentuknya ini untuk aktivitas. Ya, simbol aktivitinya seperti ini. Jadi kalau yang kemarin belajar flowchart ini kayak opening flowchart, tapi di sini sebanyak aktivitas. Nah, di sini menggambarkan ini ya, kegiatan atau aktivitas dari si sistem itu sendiri. Kegiatan misalnya kayak nge-save file ya, load file, input data, itu semacam aktivitas yang digunakan di sana di software itu sendiri. Lalu ada percabangan, decision. Nah, di sini percabangan ini adalah aktivitas yang membutuhkan pilihan ya. Pilihannya apa namanya? Ya bercabang gitu, tapi bercabangnya di sini cuma 2 biasanya ya. Kalau percabangan itu hanya 2. Kalau percabangan sama misalnya bercabang menjadi 3 atau 4 atau 5 atau lebih banyak, karena bisa saja itu terjadi, kita bisa menggunakan ini penggabungan atau join, nanti ada penjelasannya. Lalu di sini ada status akhir yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi sebetulnya yang perlu dihafalkan cuma ini aja ya. Awal, akhir, aktivitas, percabangan, dan penggabungan. Cuman memang ada sedikit beberapa pendapat. Jadi kalau misalnya di activity itu percabangan di sini kan beda dengan flowchart ya, beda dengan flowchart. Kalau percabangan di sini apa namanya, bisa lebih dari 1 sebetulnya. Maksudnya bisa lebih dari 2, tapi supaya tidak membingungkan ya sebaiknya ini 2 saja kalau untuk ini. Nah, karena di sini sudah ada simbol lain, yaitu simbolnya dari sini penggabungan. Nah, saya akan jelaskan yang ini dulu, yang join ya. Kan kalau ini 2 nih, percabangannya 2, jadi masuknya 1, nanti keluarnya bercabang jadi 2 gitu. Nah, untuk yang ini penggabungan atau join di sini menggabungkan di mana satu aktivitas digabungkan dengan satu aktivitas yang lain. Nah, lalu penjelasannya adalah seperti ini. Nah, jadi si join itu ada 2 jenis, ada join fork
Ya, ada join, yang join benar-benar join. Ada kalau yang join ini dia menggabungkan beberapa aktivitas. Jadi dari beberapa kegiatan dia bertumpu di satu gitu ya. Bertumpu di satu apa namanya? Bertumpu di satu proses gitu. Nanti akan menghasilkan satu proses, satu jalur gitu. Jadi dari beberapa jalur aktivitas dia menjadi satu kalau di join. Tapi kalau fork itu lanjutan, jadi terpecah. Jadi ini mirip dengan decision sebetulnya, mirip dengan decision. Cuman ada sedikit perbedaannya. Kalau decision itu dia berjalan masih salah satu, pilih gitu ya, pilih salah satu. Tapi kalau fork itu adalah kegiatan yang dilakukan secara paralel. Jadi kegiatannya berjalan secara bersamaan gitu. Jadi bukan percabangan jalur gitu ya, bukan percabangan jalur, tapi lebih ke si apa namanya bercabang tapi dijalankan dua-duanya gitu. Dijalankan dua-duanya. Kalau yang decision itu kan bercabang tapi dia salah satu yang berjalan gitu. Itu bedanya fork sama decision yang tadi gitu. Nah, cuma di sini kalau fork itu dia bisa lebih dari satu ya paralelnya, dan itu juga sebetulnya yang tadi yang decision juga sebetulnya bisa lebih dari satu gitu. Cuman biasanya percabangan itu tidak lebih dari dua sih kan, karena di flowchart pun biasanya rata-rata dua ya pilihan. Nah, biasanya kita kalau mau menggambarkan lebih dari dua itu kita bikin banyak ininya apa namanya decisionnya kita bikin banyak. Ya, mungkin nanti kita akan coba bahas penggunaannya seperti apa ya. Lalu saya akan kembali lagi coba ke Visio. Nah, di sini, nah ini decision ya. Nah, ini decision sudah ada, gampang lah, tinggal ditarik terus. Nah, bedanya di sini ada apa? Si forknya ini, yang si penggabungnya ini masih masih seperti ini, masih blank gitu. Jadi harus kita tentukan nanti arahnya gitu. Arahnya mau seperti apa. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini penggunaannya. Ini start awalnya ya. Ini start akhirnya, terus di sini ada fork atau join ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya bikin layarnya dulu biar lebih besar, kasih arrow. Nah, ini bedanya harus ada arrow-nya. Beda kalau yang apa? Use case ya. Kalau use case kan ada yang pakai arrow, ada yang enggak. Caranya ininya beda gitu. Nah, ini biasanya kalau menjadi dua ya, misalnya cabangan yang menjadi apa? Jadi fork lah, seperti itu. Nah, bisa saja seperti ini. Oke, ini ya contohnya. Ini aktivitasnya belum saya kasih nama, ini hanya contoh aja penggunaannya seperti apa. Nah, sebaiknya jangan bersatu. Oke. Dapat jelas. Kasih arrow. Nah, begini. Nah, ini untuk activity ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini fork atau dia dua aktivitas yang terpecah menjadi dua, tapi ini dijalankan secara bersamaan begitu dari aktivitas awal. Nah, mungkin memang harus perlu contoh ya, kalau hanya simul saja sih mungkin masih belum cukup untuk dipahami. Ya, oke. Saya lanjutkan.
Ya, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini mulai ini juga contoh ya. Nah, ini adalah contoh nih. Contoh dari activity diagram ketika ada start, ada activity, lalu di sini ada fork ya. Fork di sini berupa aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Ya, ada 2 aktivitas. Nah, lalu di sini ada percabangan. Nah, percabangan ini dia akan memilih salah satu, tek gitu ya, ke salah satu. Nah, lalu juga bisa digabung, bisa gabung dari percabangan itu juga bisa bergabung seperti ini. Nah, cuma di sini ada join ya, ada join di sini. Nah, sebetulnya penggunaan percabangan itu tidak seperti ini, bukan digabung dari yang kedua jadi satu, tapi dari satu menjadi 2. Nah, ini yang betul. Nah, ini merge ini digabungkannya oleh join sebetulnya, digabungkan oleh join. Jadi sebetulnya simbol ini masih kurang tepat ya, simbol ini di sini. Jadi ini sebetulnya langsung nembak ke sini harusnya. Itu harusnya seperti ini. Lalu aktivitas ke-6 dan terakhir N-nya seperti itu. Jadi nggak ada yang decision yang terbalik ya. Kalau decision itu dia branch gitu, bercabang, bukan dari cabang menjadi satu gitu ya. Nah, seperti itu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Berarti itu yang activity 4 sama 5 langsung ke join itu gitu Pak garisnya? Ya, harusnya langsung ke join ya. Harusnya langsung ke join itu. Oh ya, makasih Pak. Ya, jadi ini kadang kan memang kita nemu yang kayak gini gitu ya. Nah, kalau menemukan yang kayak gini ini bakal jadi membingungkan sebetulnya. Nah, ini saya kasih contoh yang baiknya jangan kayak gini, tapi dihilangkan si merge ini gitu ya. Oke, ini untuk activity diagramnya. Langsung kita masuk ke contoh ya. Nah, ini contoh si penjelasannya seperti ini. Nah, ini apa namanya yang tadi penjelasan initial state ini awal ya, awalnya seperti ini. Lalu misalnya di sini activity diagram terdiri dari aktivitas aksi, transisi, dan objek. Ini istilah-istilah sih, istilah-istilah yang ada di apa namanya activity diagram. Nah, simbol-simbol yang ini itu adalah action state ya, atau yang tadi saya jelasin activity, misalnya contoh ada select site, terus commission architect, develop plan, big plan, ini sebetulnya aktivitas-aktivitas. Nah, dari sini baru masuk ke decision. Decisionnya apakah diterima atau tidak kan ya. Kalau misalnya tidak diterima, dia akan balik lagi ke atas karena percabangan. Kalau diterima, dia akan menjadi fork ya, dia akan menjadi fork. Jadi do side work sama do thread work. Jadi akan melakukan 2 aktivitas yang bersamaan dari satu sumber. Nah, lalu setelah ini selesai, baru digabung lagi ya menggunakan join, lalu menjadi finish construction dan akhirnya end state. Nah, ini yang contoh benernya ya. Decision di sini kan sumbernya nggak 2 tapi satu gitu, satu tapi jadi percabangannya ke sini seperti ini. Begitu. Oke, bisa dipahami untuk ininya ya, contohnya ya. Ya, kita lanjutkan. Diagram aktivitas, dan aksi ya. Di sini lebih detail lagi. Jadi si aktivitas itu di dalamnya terdiri dari aksi lagi. Bisa nggak kita menggambarkan lebih dari satu aksi ya dalam satu kotak gitu. Nah, seharusnya cuma satu ya, seharusnya cuma satu. Nah, biasanya kecuali dia apa ya satu perintah program dia beberapa dan ada apa namanya bukan perintah program ya, jadi ada satu aktivitas tapi dia ada beberapa perintah. Nah, itu bisa kita masukkan juga, yaitu menjadi sub aksi gitu ya, sub aktivitas. Nah, cuman itu jarang sih, biasanya kita menggunakan satu aktivitas itu satu ini apa namanya satu simbol begitu. Nah, kalau di sini contohnya apa? Di sini ada contoh ya, proses build di sini B. Lalu di sini ada subnya. Subnya ada do construction dan entry set lock. Jadi ada dua perintah di dalam ini. Tapi dalam 2 perintah ini terdiri dari berada di dalam satu proses build. Nah, ini juga bisa dipecah seperti ini. Artinya kalau mau buat seperti ini berarti si aktivitas ini berjalan secara ya sepersekian detik ya. Jadi memang satu paket gitu ya, satu paket dari si aktivitas tersebut. Nah,
Misalnya ini juga seperti ini, simple action, big plan, state action, ada expression. Nah, di sini juga sama satu perintah ya, satu perintah. Nah, di sini sebuah komutasi atomik, contohnya pemanggilan operasi lain, pengiriman sinyal, pembuatan atau penghancuran objek, atau komputasi murni lainnya. Jadi kita juga bisa menggambarkan ini apa namanya rumus atau ekspresi ya. Kalau di programming itu kan ada expression. Nah, kita bisa menggambarkan perintah atau expression gitu. Bisa juga berupa kata-kata seperti ini, big plan, bisa juga berupa ekspresi matematika atau misalnya program lah, apa namanya logika program lah ya, logika program bisa kita gambarkan di sini seperti itu. Cuma mungkin tidak menggunakan bahasa pemrograman ya, karena kan UML itu lebih umum, jadi tidak mengambil ke salah satu bahasa pemrograman, sehingga yang ditampilkan di sini pun bersifat umum gitu. Artinya kan ini logika ya, logika matematika lah di sini seperti itu. Oke. Kita contoh lagi diagram aktivitas, transisi dan percabangan. Nah, transisi dan percabangan seperti ini, start state misalnya select site, lalu di sini action lagi. Jadi si garis-garis ini adalah trigger transition. Jadi ketika kan ada proses ya, ada proses ketika kita buat software, kita menjalankan software. Nah, ini triggersnya gitu. Jadi si panah ini adalah istilahnya transisinya lah gitu ya, transisinya dari satu proses ke proses yang lain. Mulai dari select site, lalu commission architect. Nah, jadi dari sini ke sini tuh ada proses perpindahan. Nah, terus di sini ada contoh lagi release work, ada reschedule, ada material ready. Artinya dari sini dia bercabang apakah reschedule atau assign task ya. Jadi selalu ada dua. Sebetulnya ini tidak terlalu sulit ya kalau untuk yang percabangan. Intinya kalau cabang tuh yes no lah, yes no question gitu, yes no question. Kalau untuk percabangan. Nah, sekarang yang fork dan join, itu menyatakan transisi konkuren atau menggunakan garis horizontal. Terus fork menyatakan pembagian dari sebuah aliran menjadi dua ya, atau lebih satu atau lebih, jadi dua atau lebih lah. Nah, kalau join mempresentasikan sinkronisasi ya dari dua atau lebih aliran aktivitas ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini lah contohnya. Kalau yang ini fork, ini join, bedanya itu. Lalu ada swim lines. Nah, ini dia swim line. Swim line ini adalah pembatas gitu. Jadi kita bisa menggambarkan beberapa bagian ya, beberapa bagian dalam sebuah software kan ada termasuk si aktornya gitu. Jadi kita bisa menggambarkan aksi dari aktor atau aksi dari sistem. Nah, itu dibagi dua menggunakan swimline. Nah, swimline ini kita kasih nama apa dari si aktor itu sendiri. Jadi aktornya apa seperti yang di use case ya. Misalnya contoh kalau yang di use case ada aktor admin, berarti ada aktor admin. Terus ada kan kalau yang waktu di use case apa skenario use case itu kan ada terlihat ya ada aktivitas antara admin dengan sistem. Nah, ini juga kita bisa gambarkan di ini ya, di activity diagram menggunakan swimline dibagi dua. Jadi ada swimline admin dan ada swimline sistem. Nah, fungsinya supaya kita jelas ini alurnya mau ke mana gitu. Nah, di sini digunakan untuk memodelkan. Nah, di sini juga membagi aktivitas pada beberapa kelompok. Nah, si kelompok itu ya adalah si aktor itu ya atau sistem. Bisa aktor, bisa sistem. Seperti itu. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, contohnya di sini ada, wah ini nggak kelihatan jelas ya ini, nggak diwarnain. Ini ada customer service ya, yang di tengah. Di sini ada fulfillment, di sini ada finance. Jadi ada, kalau di sini aktor ya. Contoh di sini adalah aktor. Nah, setiap aktor itu dibagi menggunakan swimline. Jadi kalau misalnya, ini saya kasih contoh di Visio ya. Nah, kalau di Visio, bentuknya misalnya seperti ini. Nah, ini ada swimline. Nah, ini ya swimline. Oke. Jadi yang aktivitas ini berada di dalam swimline-nya.
Bentar, kurang lebar. Ya, oke. Nah, contohnya kayak gini. Ini saya kasih contohnya kayak gini. Nah, kalau untuk menambah, kita tambahkan lagi aja di sini. Nah, ini. Jadi kelihatan, ini judulnya, judul use case-nya. Misalnya, contoh lah, apa ya, saya kasih contoh misalnya registrasi gitu ya. Kan biasanya umumnya kalau untuk registrasi ya, untuk use case registrasi kan biasanya ada aja. Registrasi. Nah, registrasi di sini ada aktor, aktornya misalnya di sini user, lalu di sini ada sistem misalnya. Sistem. Nah, sistemnya apa? Nah, oke, saya kasih contoh aja langsung, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di registrasi itu kan biasanya dia membuka halaman register ya. Ya, membuka halaman register. Setelah membuka halaman register kan biasanya, tapi ini enggak, kalau ngebuka aja kan hanya tampil gitu. Nah, biasanya ada satu aktivitas kalau ngebuka aja kan nggak harus digambarkan di sini, tapi ada aktivitas ngebuka itu apa gitu, ngebuka si register mau apain. Nah, berarti di sini ada aktivitas, contohnya dia input ya, input data untuk pendaftaran. Nah, oke, misalnya di sini input data untuk pendaftaran. Nah, lalu dia menginputkan kemana? Nah, dia akan menginputkan, nanti direaksikan oleh sistem di sini. Ya. Ya. Setelah input, nah dia di sini ada proses misalnya menyimpan ke database. Nah, prosesnya kan gini ya. Ini dia nginput. Nah, si user nginput. Setelah user nginput, dia kan akan menyimpan, proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan itu nanti akan direspon oleh sistem. Nah, sistem yang akan melakukan penyimpanan ke database ya. Nah, ini kan baru nginput nih, baru nginput. Setelah nginput, ada satu trigger dulu, ada satu trigger yang dia akan men-trigger si aktivitas menyimpan ke database. Nah, di sini kita bisa tambahkan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Misalnya klik tombol. Misalnya klik tombol klik tombol simpan. Nah, di aktivitas. Jadi aktivitas yang men-trigger untuk menyimpan ke database itu adalah ini, klik tombol simpan ketika proses input. Nah, input dan ini kan dilakukan oleh user, lalu sistem akan menyimpan ke database. Setelah sistem
menampilkan ke database, nah dia mungkin akan kembali lagi ya, akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, tampilan awalnya adalah tampilan login misalnya, dia akan menampilkan ke login. Oleh sistem setelah dia menyimpan ke database, dia akan bereaksi melakukan penyimpanan. Proses selanjutnya adalah ini, menampilkannya. Nah, seperti itu. Setelah tampil login, selesai. Nah, ini selesai. Nah, ini selesai untuk proses registrasi. Jadi registrasi hanya seperti ini. Tapi dengan Swimline itu kita terlihat dengan jelas aktivitasnya dari si antara aktor gitu ya, antara aktor dan sistem. Ya, seperti ini. Ini saya penjelas. Oke, nah ini contohnya ya untuk yang menggunakan Swimline. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi kita menggambarkan sebuah aktivitas ya, aktivitas dari user dengan interaksi antara user dan sistemnya. Apabila di sini ada beberapa user yang terlibat, misalnya kayak proses registrasi itu kan kadang-kadang membutuhkan membutuhkan konfirmasi ya. Kadang-kadang ada yang membutuhkan konfirmasi. Nah, kalau yang membutuhkan konfirmasi kan kita berarti melibatkan aktor yang lain, misalnya aktor admin. Misalnya ada saja yang registrasi itu membutuhkan validasi dari admin, bisa gitu ya, seperti itu. Nah, kalau membutuhkan validasi dari admin berarti kita bisa menambahkan user yang lain ya. Misalnya ini saya langsung kasih contoh ya supaya lebih ada variasinya gitu. Nah, kita contoh yang menggunakan yang melibatkan admin ya, yang melibatkan admin untuk memvalidasi. Nah, jadi selesainya di mana ini setelah simpan ke database, sistem itu akan membuat sebuah notifikasi ya, sebuah notifikasi. Nah, si notifikasi ini dia akan ke sini prosesnya sebentar. Ya, oke. Ya, prosesnya dia akan ke sini. Nah, di sini adalah notifikasi pendaftaran. Nah, dari notifikasi pendaftaran ini kita lihat ya. Oke. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalau mau lurus juga nggak apa-apa, bisa kayak gini juga nggak masalah. Ya, dari menyimpan ke database, dia akan masuk ke notifikasi pembayaran oleh admin. Nah, dari sini admin baru dia akan ada decision kan, apakah mau di-approve atau tidak gitu ya. Ya. Kalau di-approve, dia nanti akan ada ke sini lagi ya. Nah, di sini akan ada dua, harus ada dua berarti ya. Oke. Nah, di sini approval. Approval tuh disetujui ya, ini ditolak. Nah, keduanya ya dari approval dan atau jangan pakai kata-kata inilah, disetujui aja ya. Nah, gitulah, disetujui atau ditolak. Nah, dari dua decision ini, nah ini jalurnya akan
masuk ke sini akan ada notifikasi. Notifikasinya ke sini. Kasih. Nah, notifikasi pendaftaran. Notifikasi pendaftaran berasal dari dua data ini. Karena ini ada dua, berarti kita harus menggunakan join ya. Ntar ini bedanya apa nih? Ini join, ini fork. Oke, nah seperti ini. Kita warnain. Ya, oke. Ya, jadi pada aktivitas ini kita melihat apapun itu decision-nya ya, baik diterima atau ditolak itu akan ada pemberitahuan notifikasi pembayaran. Bukan pembayaran, pendaftaran. Nah, jadi posisinya ada di admin. Di sini disetujui atau ditolak. Nah, di sini untuk memperjelas ya, untuk memperjelas si percabangannya, ini bisa saja kita kasih notes ya, notes di sini. Bisa seperti ini. Notifikasi pembayaran di sini yes, no, disetujui atau ditolak. Kalau disetujui dia akan melakukan ke proses selanjutnya ke sini. Nah, ini contoh yang aktivitas ya, activity yang melibatkan lebih dari satu atau lebih dari dua ya. Kalau tadi kan hanya user dan sistem aja, tapi ada yang sistem registrasi yang harus ada istilahnya keterlibatan dari admin ya, dan memang ada beberapa yang seperti itu. Nah, kita bisa buat seperti ini untuk aktivitas si registrasinya. Oke, ya sampai sini apa bisa dipahami untuk si activity diagramnya? Ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya, sedikit ya. Ya, nah ini contoh ya. Nah, yang tadi itu kan tadi saya contoh yang langsung saya langsung saya buat ya. Kalau ini yang ada di slide, contohnya bisa seperti ini, customer, sales, dan Stockholm. Tapi ini berada dalam satu software ya, berada dalam satu software seperti ini. Ini bisa seperti ini ya. Ini keterangan-keterangan sih, order delivered. Nah, seperti ini keterangan-keterangan. Tapi kita pakai keterangan ini sebenarnya kata-kata sih, keterangan ya, kata-kata. Kalau yang tadi kan nggak keterangannya itu hanya pada decision, tapi ini kita bisa buat seperti ini juga untuk contoh si object flow ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga contoh yang lain ya, contoh yang lain untuk yang object flow seperti ini. Jadi ini ada semacam keterangan sih sebetulnya ya, semacam keterangan objek, bisa digunakan bisa enggak, opsional ya, bisa langsung seperti tadi, bisa juga seperti ini. Tapi di sini menggambarkan contoh Swimline, aktivitas yang menggunakan Swimline. Di sini ada tiga ini juga ya, ada tiga objek. Objek di sini dua aktor dan satunya sebagai si sistem itu sendiri. Ini warehouse, ini sistem di sini. Ini sales dan customer, di sini adalah si aktor ya. Nah, bisa seperti ini interaksinya. Request, ya dia akan ke sini ya.
terus dia juga akan ke sini, dia ketemu lagi streamline, bisa seperti ini. Terus itu digabungkan, dipecah lagi jadi receive order dan bill customer. Tapi ini kan berjalan bersamaan. Nah, berbeda dengan decision. Kalau decision dia jalur ya, jalur yang berbeda. Gitu. Seperti itu. Pak, izin tanya Pak. Yuk, silakan. Tadi kan warehouse kata Bapak itu sistem, cara bedain sistemnya gimana Pak? Dia orang atau bukan, gitu aja. Ya. Oh, Benar nggak? lebih ke objek ya Pak? Lebih ke bukan orang lah ya gitu. Kalau seperti itu. Jadi ini lebih ke lihat aja sistem apa ini kan aktivitasnya ya. Aktivitasnya kan dia lebih ke pencatatan pool material, ships order, ini lebih ke pencatatan ke sana. Lalu nanti ada lanjutnya seperti apa. Pokoknya ngebedainnya gitu kalau misalnya dia orang ya kayak sales, customer, terus kepala divisi, nah itu aktor gitu. Tapi kalau ya dia buah sistem ya biasanya bukan orang seperti itu. Ya. Ya, paham Pak. Oke ya. Nah, oke kita lanjutkan lagi. Ini lebih banyak ke contoh ya, modeling for workflow misalnya seperti ini sama. Ini ada customer, ada telesales, ada accounting, ada warehouse juga. Nah, sama ya di sini. Divisi sih, ini sebenarnya divisi atau sebuah sistem juga. Restock stock item ini sama nih, seperti itu. Ini awalnya dari sini, terus dia ke sini dulu ya, ke telesales, lalu ke ships. Setelah ini langsung ada pengiriman. Nah, ini sebetulnya keterangan ya, bisa seperti ini juga keterangan. Cuman tadi kan tidak ada di simbol ya. Ya, saya khawatir kalau pakai kayak gini malah makin jadi membingungkan. Tapi awalnya kita nggak usah pakai ini dulu aja deh. Pakai yang ini aja dulu, menggambarkan antar satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Ya, itu juga sebetulnya sudah bagus ya kalau kita sudah bisa menggambarkan itu. Sementara ini sebetulnya hanya sebagai opsional kalau misalnya kita mau pakai penjelasan lah, kita mau pakai penjelasan gitu. Seperti itu. Nah, terus operation, ada juga modeling operation. Nah, di sini sama ya. Ini ada dua decision. Kalau tadi kan lebih ke dari aktor satu ke aktor yang lain ya. Nah, kalau ini kita lebih detail di salah satu aktivitas. Biasanya ini di sebuah sistem, di sebuah programnya gitu. Nah, contoh kan program itu bisa berbentuk seperti ini ya, baris-baris program. Nah, ini juga bisa kita gunakan seperti ini. Tapi memang bahasanya harus bahasa yang umum atau logika matematika, bisa seperti ini kan. Contohnya ini kan ada formula. Setelah selesai formula lalu menjalankan formula yang lain, lalu menjalankan yang lain. Ini juga sama. Dan jadi aktivitas diagram itu bisa menggambarkan hubungan antar aktor atau aktor dengan sistem. Nah, bisa juga mendetailkan apa yang terjadi di dalam sistem itu sendiri, gitu ya. Didetailkan lagi yang ada dalam sistem biasanya kalau ada di sistem tersebut proses-proses perhitungan ya, perhitungan secara matematis. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Jadi bisa lebih detail lagi. Kan mungkin ada yang pernah dengar tentang flowchart ya. Dulu tuh flowchart juga pernah diajarkan untuk menggambarkan step by step dari sebuah sistem. Tapi dengan activity diagram itu sudah lengkap. Jadi sudah bisa menggambarkan langkah-langkahnya, juga bisa menggambarkan interaksi antar si aktornya. Nah, seperti itu. Oke, itu bahasan untuk activity diagram ya. Silahkan ada yang ingin ditanyakan untuk materinya. Pas sudah jelas untuk activity ya, nggak banyak ya sebetulnya, tapi harus dilatih gitu, harus dicoba gitu ya, dicoba. Makanya silahkan cek Google GCR-nya, Google Classroom-nya. Saya udah kasih tugas untuk yang activity ya. Tapi ini tugasnya tugas mandiri, jadi masing-masing membuat activity diagram dari use case yang sudah saya buat. Use case-nya kita lanjutkan yang kemarin, yang perpustakaan ya. Ini saya coba share lagi. Bentar. Oke.
Ya, terlihat kan ininya gambarnya? Nah, ini yang ada di Google Classroom. Ini untuk tugasnya. Ini kan ada use case registrasi, ya. Ada use case kelola data buku, terus peminjaman buku, pengembalian buku, perhitungan denda, dan logout sama login. Nah, masing-masing dari use case ini ya ada activity-nya. Jadi nanti di tugas itu ada bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, ada 7 activity yang menjelaskan si masing-masing proses tersebut. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi silakan di apa namanya dilatih ya dengan cara yang tadi bermain logikanya. Tadi saya udah kasih contoh yang register, yang registrasi. Silahkan bisa gunakan yang tadi, yang mana yang tadi ya. Kan ada ini juga direkam ya, nanti bisa dilihat lah. Yang tadi untuk registrasi sudah saya contohkan seperti itu. Nah, lanjutkan misalnya untuk kelola buku seperti apa, pinjaman buku seperti apa, dan lain, dan sampai habis gitu dari mulai logout. Sampai logout ya. Kalau login berarti dari setelah registrasi kan awalnya registrasi. Nah, yang selanjutnya adalah login kan yang kedua seperti itu. Nah, untuk tugas ada yang ditanyakan? Apa cukup jelas? Jadi mungkin ntar kata-katanya bakal beda-beda gitu ya Pak? Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Kata-katanya beda nggak apa-apa karena nanti yang saya nilai itu logiknya ya, logika berpikirnya. Nggak masalah. Nggak harus sama persis ya. Justru kalau sama persis ya dipertanyakan, tapi nggak apa-apa lah, ini kan latihan ya, silahkan bekerja sama juga nggak masalah, yang penting dikerjakan ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk pengerjaannya itu ditulis tangan atau dikerjakan di Di Visio ya. Oke, Ya. untuk kali ini sih udah mulai agak rumit ya. Ya, silahkan di ini aja, pakai Visio boleh, pakai alat juga boleh. Tapi jangan lupa di pas pengumpulannya itu kan saya harus bisa lihat detail ya. Jadi kalau bisa di PDF kan ya. Jadi filenya dari hasil ngegambar nih, dari hasil ngegambar kan diekstrak jadi sebuah gambar, lalu di PDF-kan. Kan biasanya lebih dari 1 halaman ya. Bisa, kalau lebih dari 1 halaman bisa lah pakai Word gitu, pakai Word disusun. Jadi banyak nih soalnya masalahnya kalau ditulis tangan lumayan agak repot nih kalau kalau cuman use case aja sih mungkin bisa gitu tulis tangan. Jadi boleh menggunakan aplikasi tapi jangan lupa dikasih nama nama dan kelas ya, nama kelas sama mata kuliahnya sama NIM-nya jangan lupa. Nah, lalu yang dikumpulkannya dalam bentuk PDF aja ya, dalam bentuk PDF. Jadi yang nanti kalau sudah disusun pakai Word, nanti dikonversi ke PDF supaya kadang-kadang kenapa pakai PDF supaya satu versi aja sih ya. Kadang-kadang beberapa Word itu berbeda ketika dibuka di Word yang lain gitu. Ada yang misalnya pakai Word 2007, terus pas dibuka di 2010 itu beda. Atau yang 2010 pakai yang 2010, saya buka di 2016 atau di 2019 itu pasti beda. Jadi supaya hasilnya nggak beda-beda, jadi setelah mengerjakan di Word gitu ya, disusun aktivitas yang satu, misalnya register, kelola buku, dan sebagainya, lalu di PDF-kan. Seperti itu. Nanti dikumpulkannya di GCR. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jangan lupa dikasih nama ya. Kadang-kadang ngumpulin aja nggak dikasih nama gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup? Apa sudah cukup jelas tentang activity diagram? Pak? Ya. Berarti activity diagram ini hampir sama kayak flow map ya, cuman berbeda dari ininya aja, bentuk-bentuk itunya. Betul. Jadi kalau flow map itu memang dari flowchart ya, dari flowchart itu jauh sebelum adanya UML sebetulnya. Sejarahnya segitu. Jadi duluan flowchart sebetulnya. Jadi flowchart dulu, terus ada DFD dulu tuh ya. Untuk pemodelan itu pakai DFD dulu. Nah, ketika ada object oriented programming itu mulai ada UML. Nah, UML ini sebetulnya pengembangan dari situ sih, pengembangan dari si DFD dan apa namanya? Flowchart ya. Jadi hasilnya logikanya sama gitu. Cuman simbolnya berbeda dan lebih sederhana ya. Kalau flowchart kan banyak ya simbolnya ya. Simbol-simbolnya banyak, tapi kalau di activity dia disederhanakan hanya sudah activity percabangan fork. Nah, cuman itu aja. Seperti itu. Oh ya, baik Pak. Makasih Pak.
Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan bahas lagi UTS yang kemarin, yang kelompok yang belum dibahas ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, kemarin sudah ada beberapa kelompok, ada yang belum dibahas itu dari mulai kelompok 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini udah bisa kebahas semua. Sama yang kelompok pertama. Oke, ada request siapa dulu? Yang mau dibahas? Ada request nggak? Kalau nggak ya sudah, saya akan Berurutan aja, Pak. berurutan ya. Yang kelompok 1 ada nggak nih? Orangnya ada nggak nih kelompok 1? Bima Rizky dan Ahmad Mulyana ada nggak? Ada Pak ini. Oke, Ahmad Mulyana, baik. Nah, saya akan bahas ya yang kelompok 1 dulu, karena yang waktu kemarin, minggu kemarin nggak kebahas. Oh, Ya, baik Pak. sebentar, saya buka dulu di mana ya. Pagi cek ini ya. Bentar, mana ya ininya. Iya, oke, ini ada. Ya, ini untuk yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini dari Bima dan ini ya, dan Ahmad Mulyana. Oke, perancangan sistem e-commerce. Nah, toko baju online. Oke, sebaiknya ini diperjelas lagi. Diperjelas lagi karena kita RPR, rekayasa perangkat lunak, berarti kita bikin aja rancang bangun ya. Ya, baik, Rancang bangun ya, rancang bangun aplikasi. Nah, aplikasi apa gitu ya? Aplikasi bisa dengan menggunakan judul yang di atas, e-commerce misalnya. Ya. Bangun aplikasi e-commerce. Nah, e-commerce-nya apa? Nah, ini kan lebih spesifik toko baju online. Oke, toko baju juga masih umum. Nah, biasanya itu saya lihat di latar belakang. Di latar belakang ini ada apa nih? Ada namanya nggak? Ada nama brandnya nggak? Di sini sebuah toko distro, ya kan ya? Dementor ID ya. Ini kan ada namanya ya. Nah, bisa lebih spesifik seperti ini kan Dementor ID ya. Berarti di sini langsung aja rancang bangun aplikasi e-commerce pada Dementor ID. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, e-commerce-nya berbasis apa ini? Web atau Android atau mobile? Halo? Itu teh berbasis Web. web, Pak. Nah, Berbasis web. web. Ini web ya, di batasan Iya, masalah Pak. kelihatan web. Nah, karena berbasis web, tambahkan lagi di sini tulisan berbasis web. Nah, seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi judulnya saya kayak ini ya. Judulnya rancang bangun aplikasi e-commerce pada Dementor ID berbasis web. Nah, oke. Itu untuk yang ini, nanti tinggal diganti aja ini. Jangan diganti ini untuk penilaian. Saya kasih contoh aja. Ya, baik, Pak. Ya, oke. UTS-nya udah, ini udah. Oke, ini sudah ada keterangan. Ini tadi ke enter ya. Gara-gara tadi saya ngasih tanggal, harusnya enggak. Nah, ini kalau bisa dirapihkan ya, jangan seperti ini. Ini saya nggak tahu gara-gara Word atau apa ya.
jadi acak-acakan, makanya sebaiknya nanti ngumpulkannya pakai PDF. Takutnya ini dari Word, tapi kalau misalnya bukan dari Word ya berarti ini nggak rapih aja ya. Oke, untuk Ahmad ya. Jadi ini nanti Iya Pak. pakai PDF, Dirapihin. pakai PDF aja. Jadi biar takutnya gara-gara versi Word saya ketika ngebuka malah jadi acak-acakan yang asalnya enggak gitu ya, yang asalnya udah rapi gitu. Oke, sekarang lihat ke latar belakang. Latar belakangnya apa? Di sini latar belakang itu harus menggambarkan alasan kenapa membuat gitu ya, kenapa membuat si aplikasi tersebut. Nah, di sini kan sudah bahasan umum ya, interaksi antara ya bahasan umum mengenai teknologi informasi. Lalu di sini bahasan detailnya pada sistem berjalan, kegiatan pemasaran masih menggunakan banner dan brosur. Nah, brosur terus di sini terjadi perubahan data. Nah, ini juga sudah bisa ya, sudah bisa menjadi alasan. Oke, udah cukup. Lalu rumusan masalah. Nah, karena rumusan masalah kita merancang membangun, berarti kita ganti ya ini rumusan masalahnya menjadi rancang bangun ya. Rancang bangun aplikasi e-commerce. Jadi cukup itu saja ya. Kalau di sini diperlukan alat pembayaran efisien, ini nanti dijelaskannya di bab 2 ya tentang user spesifikasi ya. Tentang user spesifikasi, tentang kebutuhan sistem, diperlukan alat ini nanti kebutuhan dari si usernya. Jadi kalau di rumusan masalah cukup bagaimana merancang dan membangun aplikasi e-commerce di Dementor ID menggunakan web gitu ya, berbasis web. Itu cukup untuk itu. Nanti ada rumusan masalah itu. Nah, kemudian batasan masalah. Nah, ini batas masalahnya kurang banyak ya. Karena di si batasan masalah harus menggambarkan buatnya pakai apa gitu ya, terus database-nya seperti apa begitu, terus apalagi macam-macam ya, pokoknya di batasan masalah itu yang membatasi si ruang kerja kita, jadi supaya tidak melebar. Kalau di sini tidak digambarkan bahasa pemrogramannya apa, jadi bisa saja ini dibuat pakai Java gitu ya, pakai Java lalu di online kan bisa ya Java Flat atau menggunakan ASP gitu kan ya. Nah, itu bisa seperti itu atau menggunakan JavaScript. Nah, silakan nanti di sini ditambahkan batasan masalahnya menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Lalu database-nya apa. Nah, itu digambarkan. Nah, kemudian si batasan masalah pun membahas dia menggunakan metode apa. Nah, di sini kan sudah jelas ya, menggunakan metode spiral. Ya, nah, kalau model spiral ya, menggunakan model spiral. Nah, jadi di sini dijelaskan juga batasan masalah model pengembangan perangkat lunak menggunakan model spiral. Nah, gitu. Nah, itu satu. Ya, paling tidak ada itu ya, ada softwarenya. Terus pembayaran yang ditangani oleh sistem merupakan pembayaran baik bersifat online dan offline. Boleh, ini untuk bisa gambarkan. Software berbasis web, ya boleh. Nah, tambahkan lagi yang tadi sudah jelaskan, aplikasi, database-nya pakai apa, sama si pemodelannya pakai apa. Nah, bisa juga ditambahkan batasannya, misalnya sistem menghasilkan laporan apa saja, misalnya laporan data pembelian atau data penjualan begitu ya dari si e-commerce itu sendiri. Itu bisa ditambahkan di batasan masalah. Oke, jelas ya untuk batasan masalah ya. Ya, untuk spiral. Nah, spiral di sini kan sebenarnya metode pengembangan perangkat lunak yang saya inginkan itu adalah alasan sebetulnya. Jadi bukan penjelasan tentang spiralnya, tapi alasannya. Alasan kenapa sih kok pakai spiral gitu ya? Kenapa sih kok pakai si model ini gitu? Nah, di sini disampaikan bukan penjelasan tentang si aktivitas spiralnya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan alasan? Lihat si metode yang digunakan. Spiral ini dia bisa melakukan aktivitas secara berulang ya, aktivitasnya berulang gitu. Aktivitasnya secara berulang. Jadi di situ kelebihan dari spiral. Nah, dia berhubungan juga dengan waktu. Jadi bisa saya ungkapkan gitu, kenapa memilih model spiral, karena perubahannya kan dinamis nih, perubahan dari setiap fasenya dinamis. Artinya mulai dari fase modeling dengan fase programming itu bisa dijalankan separuh-separuh gitu. Jadi kan kalau spiral itu kan dia
komunikasi dulu ya. Setelah komunikasi, terus dia menggunakan identifikasi, terus di sini dia melakukan risk analisis di sini. Nah, risk analisis itu kan dicek nih, prototype 1, prototype 2 dicek, nanti dia akan balik lagi ke komunikasi kan. Jadi dilakukan komunikasi lagi dengan si usernya. Bila ada perubahan, dilakukan update, tapi bila tidak ada perubahan, berarti dia langsung. Beda dengan waterfall. Kalau waterfall kan dia komunikasi udah selesai, langsung lanjut ke modeling, lanjut lagi ke apa? Ke construction. Nah, kalau spiral dia ada proses ininya apa? Konsultasinya dulu gitu ya, konsultasinya dengan user. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa namanya? Alasan kenapa menggunakan spiral. Nanti ditambahkan di sini ya. Oke, untuk itu jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Nah, sekarang definisi kebutuhan. Nah, di sini definisi kebutuhan pengguna itu bukan penjelasan tentang ini ya, bukan penjelasan tentang customer planning dan ini bukan ya, tapi apa namanya, definisi kebutuhan versi dari si usernya yang merequest si softwarenya atau dari si apa tadi itu nama distronya dari pemilik distro lah. Jadi pemilik distro kenapa mau bikin aplikasi ini buat apa gitu. Nah, ini dituangkan di sini. Nah, di sini sebetulnya sudah ada ya, sudah ada beberapa planning ya, aktivitas planning. Aktivitas perencanaan dibutuhkan untuk membutuhkan sumber daya, perkiraan waktu pekerjaan, dibutuhkan untuk pengembangan software. Nah, kalau ini planning ini bukan dari sisi si user, tapi sisi si developer, jadi nggak kurang tepat. Terus ini customer communication, aktivitas dibutuhkan untuk mengkomunikasi efektif developer. Ini juga bukan ya, ini dari sisi developer. Nah, yang masuk ini customer evaluation, aktivitas dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user customer berdasarkan evaluasi. Ini juga bukan ya, ini sebetulnya hanya penjelasan dari interaksi antara developer dan si usernya. Nah, contoh misalnya kebutuhan dari pengguna itu apa? Aplikasi e-commerce ini dibuat untuk misalnya memperbesar ruang pemasaran gitu ya, ruang lingkup pemasaran dibuat seperti online, contohnya kayak gitu. Terus apa lebih misalnya pencatatan bisa digitalisasi, jadi pembuatan laporan bisa lebih baik. Nah, itu dijabarkan ya keinginan dari si penggunanya, keinginan dari si pemilik distronya kenapa mau pengen ada software tersebut. Oke, cukup jelas ini untuk definisi? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, lanjutkan ke kebutuhan hardware. Nah, ini sudah jelas. Untuk mengaksesnya, ini sudah benar ya, seperti ini. Nah, sekarang kebutuhan fungsional. Login, oke. Pencarian, keranjang, ini sudah. Gambar, memamerkan, pembelian, rekening bank. Nah, ini sudah benar ya. Ya, seperti inilah untuk fungsional. Terus non-fungsionalnya, dari sini aturan ya, rules. Nah, rules-nya di sini juga oke, udah benar, udah ada aturan login seperti apa. Itu proses di mana, oke, ini sudah benar. Ya, oke, udah betul ya. Untuk pembeli seperti apa bisa ya, ini aturan untuk si penjual, ini aturan untuk pembeli. Ya, ini udah benar. Oke, udah benar. Timeline. Nah, timeline-nya jangan seperti ini ya. Timeline-nya dibuat seperti contoh yang ini ya, yang kemarin-kemarin udah tahu kan timeline-nya? Udah Pak. Yang bentuk tabel terus berapa bulan ini mengerjakannya. Ya, jadi nanti diganti ya bentuk ininya, timeline-nya. Ya baik Pak. Oke. Nah, kalau ini sebetulnya bukan timeline. Kalau ini sebetulnya black box ini ya. Ini sebetulnya proses testing black box sebetulnya. Jadi kurang tepat taruhnya di sini ya. Oke, itu aja paling. Jadi ini diganti karena ini bukan itu. Ya, sekarang kita lihat ke bab 3. Bab 3-nya ada use case. Nah, di sini ada login. Nah, lihat ini aktornya oke. Aktornya siapa ini namanya? Nggak dinamain ini aktornya ya. Harusnya dikasih nama. Ini siapa gitu kan? Kan nggak ada namanya nih. Ini, nah dikasih nama, terus dikasih. Sama adminnya Pak. Nah, iya betul. Tapi harus kasih nama tetap di sini. Kalau kayak gini kan nggak ketahuan ini siapa gitu ya. Iya Pak. Terus dikasih batasan sistem ya. Batasan sistem pakai sistem boundary. Jadi membedakan antara si orang dan si sistem.
Oke. Nah, sekarang di sini Baik, apa? Pak. Tambah update kategori, melihat produk, tambah update delete produk. Nah, membuat pesanan, tambah update delete kategori. Nah, kata-katanya sebaiknya sih nggak usah tambah update delete ya. Ini aja, mengelola saja. Karena nanti tambah update delete nanti dijelaskan di activity kan, di activity diagram seperti tadi contoh teorinya. Jadi ini disederhanakan aja kata-katanya misalnya menjadi mengelola kategori. Di sini mengelola data produk, mengelola data kategori, membuat pesanan, melihat. Nah, ini bisa mengelola item. Nah, item juga sama. Ini sudah benar nih, mengelola seperti ini. Manage faktur. Ini mengelola aja, jangan pakai manage. Jadi satu pakai bahasa Indonesia semua, bahasa Inggris semua. Membuat pembayaran, melakukan pembayaran. Ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya yang di sini user, yang ini admin ya. Nah, kebalik ya, posisi user itu harusnya di sebelah kiri, posisi admin sebelah kanan, karena admin dia bersifat ngerespon dari user. Jadi kan yang pertama kali melakukan respon untuk pembelian kan user. Nah, jadi posisi user di sini dibalik ya. Terus login sudah betul di atas di sini. Kalau mau ditaruh di atas boleh, tapi kalau penggambarannya seperti ini aktivitas maksudnya use case ini bisa dijalankan tanpa login. Benar nggak? Halo? Yep. Ya, kalau penggambarannya seperti ini berarti yang melihat produk, menambahkan, mengelola dan lain-lain ini bisa dijalankan tanpa login, ya. Iya, Pak. Yang seharusnya seperti apa? Harus login atau tidak? Seharusnya harus login, Pak. Harus login kan? Nah, Login terlebih dahulu. berarti kalau harus login, ini panah ini hapus nih, yang dari sini ya, yang atas nih, yang mengarah ke login dihapus. Jadi tidak ada langsung ke sini. Kenapa? Kita gunakan include ya. Sudah tahu kan include? Sudah termasuk ke dalamnya. Ya include. Jadi include-nya itu di sini panahnya. Jadi panahnya ke sana ya. Ke dari login ke sini nih. Dari login ke sini panahnya yang putus-putus. Jadi ke login itu kasih panah ke semua use case yang kira-kira membutuhkan login. Seperti membuat pesanan itu pasti login. Kalau melihat produk saya pikir nggak usah login ya. Bisa nggak usah login dulu. Cuma lihat-lihat produk aja kan. Nanti kalau mau pesanan baru dia login. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi panahnya dari login ke sini ke pemilihan produk nggak usah. Begitu juga logout kan, dia akan logout kalau login dulu. Jadi seperti itu. Oke. Ya, Oke, Pak. jelas ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat sih ini bukan skenario diagram ya. Ini apa namanya? Bukan skenario ini. Ini namanya sequence ya. Ini nanti bahasan nanti. Bahasan nanti setelah activity. Jadi kurang tepat ya ini ya. Jadi bukan ini bahasan untuk untuk sequence itu. Jadi nanti dibuat si apa namanya? Skenario use case. Skenario use case-nya. Ada berapa skenario use case-nya ya tergantung dari jumlah use case-nya. Ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 10 11 12 13 ya. Ada 13 skenario use case. Nah, itu untuk menjelaskannya. Nah, kalau ini nanti ini ya. Jadi bukan ini ya. Oke? Iya, Pak. Bisa. Oke. Ya, paling itu saja dari saya, Ahmad sama Bima. Silahkan nanti direvisi ketika nanti pas mau presentasi ya. Kan nanti untuk lanjut ke UAS. Begitu. Baik, Pak. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Ya, oke. Selanjutnya, sebentar. Ini saya kasih tandain dulu. Ya, sebentar. Kemudian kita ke kelompok ini juga sama nih, sistem e-commerce juga tapi toko sepatu. Dari siapa nih? Kelompok 10, Azrin sama Reina, ada nggak? Hadir, Pak. Azrin, oke, Azrin ada. Saya buka dulu ya. Ini kebetulan sama dari bahasanya tadi e-commerce juga.
Ya, sudah terlihat ya ininya? Terlihat, Share Pak. screen-nya sudah ya. Ya, oke. Judulnya apa? Metode prototyping sistem e-commerce dengan metode prototyping. Ya, oke, maksudnya ke sana. Nah, kita ganti saja judulnya ya. Silakan nanti dicatat. Ini saya nggak bisa ngasih komen, nggak bisa nggak ya ngasih komen di sini. Biasanya bisa. Harus download dulu, Pak. Nggak bisa ya, harus di ini dulu. Oh iya, harus pakai Adobe Reader-nya. Iya, Harus Pak. pakai Adobe Reader-nya. Tapi nggak apa-apa lah, dicatat saja ya. Ini juga direkam, nanti dilihat lagi. Ini nanti judulnya jadi rancang bangun ya, rancang bangun aplikasi e-commerce ya, rancang bangun aplikasi e-commerce di mana gitu ya, tempatnya di mana, kita lihat di sini. Ada nggak nama brandnya? Nama tokonya ada nggak di sini? Nggak ada, Pak. Belum. Belum ya. Nah, cantumkan aja nama tokonya apa ya. Kan ini ceritanya toko sepatu kan? Ya, Toko sepatu kan, bukan toko baju. Kalau toko baju mah sama dengan yang tadi ya. Karena dari catatan saya yang ini adalah toko sepatu sih, yang sebelumnya ya pernah kita bahas. Nah, jadi nanti diperjelas lagi ininya produknya apa. Jadi biasanya di paragraf ini nih, perdagangan konvensional. Nah, di sini dijelaskan nama brandnya apa gitu. Nama brandnya apa. Jadi nanti judulnya ya rancang bangun aplikasi e-commerce di mana gitu ya, nama tokonya berbasis apa gitu ya. Ini berbasis web atau mobile? web, Pak. Nah, berbasis web ya, berarti tambahkan berbasis web. Oke, untuk judul udah ya. Lalu untuk latar belakang, nah latar belakang yaitu tambahkan si ininya ya, nama brandnya apa, nama tokonya apa. Terus kami pilih e-commerce adalah ini sepatu sudah betul, ada penjelasan tentang sepatunya. Di sini tujuan itu untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi kesediaan stok dan kemudahan. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, di sini dari perangkat desktop mobile, ini juga ada mobile-nya nih. Jadi gimana nih? Apa web, apa mobile? Desktop, Pak. Kirain Desktop. mobile itu apa sih? Smartphone kayak gitunya. Kalau smartphone kan berarti aplikasi mobile itu yang dibuat itu e-commerce-nya. Nah, jadi kalau memang mau web ya udah web aja, bisa diakses menggunakan dengan web gitu ya. Jadi nggak usah di-mention webnya apa mau diakses, mau pakai mobile atau mau pakai komputernya, jelas pakai komputer aja seperti itu. Iya, Pak. Ya, rumusan masalah tadi seperti yang sudah dijelaskan, bagaimana merancang dan membangun aplikasi e-commerce. Nah, agar konsumen dapat beradaptasi ini, agarnya nggak harus ya, ini aja lah, bagaimana merancang membangun aplikasi e-commerce ya di apa tadi ya namanya, di apa menggunakan apa berbasis web. Nah, seperti itu. Terus bagaimana menerapkan ini nggak usah karena nanti dijelaskan di batasan masalah. Jadi cukup satu aja. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang batasan masalahnya produk yang dijual atau sepatu. Penelitian ini terbatas merancang bangun aplikasi. Oke, metode yang menggunakan metode prototyping ya, udah bener. Nah, tambahin tadi aplikasinya mau pakai apa bikinnya, bahasa pemrogramannya, bahasa iya, Pak. pemrograman, database-nya apa ya. Nah, itu juga Iya. dijelaskan di batasan masalah. Metode pengembangan. Nah, metode pengembangan perangkat lunak menggunakan prototyping. Alasannya apa nih? Ada di bawah, Pak. Plan ini sudah, tujuan dari prototyping adalah oh ya ini oke, sudah betul ya. Oke, sudah betul ya untuk bab 1. Sekarang bab 2. Bab 2 di sini definisi kebutuhan. Nah, user requirement. Admin memasukkan. Nah, ini udah bagus nih, detail banget ya. Proses input dari users mau apa, admin dapat apa. Sistem dapat menampilkan produk. Sebentar. Ini kok jadi ketukar sama ini ya, sama fungsional. Nah, bahasanya harus bahasa dari proses ini ya, dari si usernya, si user yang mau bikin. Oh, yang sistemnya nggak usah dimasukin ya, Pak? Iya, Oh, iya. betul. Jadi kayak
Kalau ini sistem dapat, ini lebih ke ini sih. Kalau untuk sistemnya ini lebih ke kebutuhan fungsionalnya, justru ke fitur ya. Iya, Nah ini berarti sebaiknya penjelasan tentang sistem apa itu adanya di ini aja, di kebutuhan fungsional berarti yang dipindahkan. sistemnya dihapus aja, Pak. Ya gitu. Jadi sebetulnya definisi kebutuhan pengguna tuh dari si ininya gitu, apa si pemilik tokonya gitu. Iya, Jadi alasan kenapa dia mau bikin si aplikasi berbasis web itu apa? Nah itu dikemukakan di sini di kebutuhan usernya gitu. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi iya, Pak. mungkin tidak selalu detail gini, tapi lebih ke penjelasan umum gitu. Contohnya ya kayak tadi saya contohin. Kalau e-commerce kan berarti ingin mengembangkan pasarnya gitu kan ya, itu bisa salah satu contoh kebutuhan dari si usernya sehingga akan dibangun si aplikasinya. Oke, seperti itu ya, jelas ya. Ya, sekarang ke kebutuhan perangkat keras, di sini yang digunakan untuk website ini sudah cukup. Terus fungsional. Nah, tadi ya. Nah, fungsional yang tadi ini pindahkan aja yang detail-detail, ini dipindahkan ke sini ya, ke fungsional. Ya. Ini juga udah betul. Penulisannya kayak gini aja udah cukup ya. Tapi nanti yang ada detail di atas pindah-pindahin aja kalau udah nggak ada yang atas. Kalau udah mencakup semua sih nggak apa-apa, nggak usah ditambahkan. Kalau ada yang kurang, tambahin aja yang di atas ke bawahin. Oke, sekarang non fungsional. Availability ini siapa? Requirement dokumen. Nah, ini boleh seperti ini ya. Ini penjelasan aturannya, rules-nya untuk menjalankan si aplikasi itu. Security login, oke, ini udah benar. Ya, oke. Nah, sekarang ke timeline pengembangan perangkat lunak. Nah, ini ini prototipe pertama, prototipe kedua, ketiga, keempat. Ini kenapa ada yang kosong? Ini berarti Harusnya nggak boleh kosong, Pak. iya, berarti ini liburan nih 2 minggu nih nggak ngerjain apa-apa. Gawat itu kalau developer kayak gitu nggak selesai nanti. Jadi nyambung ya, nyambung. Oh iya, Pak. Prototype pertama, kedua, ketiga, keempat ini juga sebetulnya ini masih umum banget. Masih umum banget. Bagusnya sih agak didetailkan. Prototypingnya bisa sampai ke berapa, kalau sampai 4 kali Oh ini iya, kan berarti lumayan banyak ya berhubungan dengan usernya. iya. Nah, mungkin disederhanakan aja jadi 2 atau 3 kali prototyping, tapi si prototype-nya ini dijelaskan proses komunikasinya, Iya, Pak. construction, modelingnya gitu, itu di berapa minggu gitu, di minggu berapa hari bisa. Kalau ini minggu Iya. boleh lah, minggu nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan ada yang kosong ya ini. Jadi kayaknya liburan ini. Iya, Pak. Gitu. Oke, sekarang ke use case. Use case-nya ya kita lihat. Include panahnya kebalik ya. Include panahnya terbalik. Jadi kalau Oh, mau kebalik, Pak. include itu ke sini. Jadi Oh, ke sini. Kalau ke ini artinya bukan include tapi extend ya. iya. Kalau extend kan istilahnya kelanjutan gitu. Nah, kalau include Iya. itu terbalik dia. Jadi artinya si login itu pasti dijalankan sebelum dia menjalankan manajemen produk. Nah, seperti itu. Oke, di sini sudah manajemen, ini juga udah bagus. Di sini, nah ini paling posisinya aja ya, harusnya pakai itu ya, pakai apa namanya? Iya, Pak. Boundary. Boundary. Nah, lalu posisi adminnya jangan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan kenapa? Dia nanti bakal ngerespon si pengunjung kan, gitu. Karena kan di sini tujuannya untuk ini kan penjualan kan. Iya, Pak. Nah, kalau penjualan kan pasti si pengunjung ada proses pembelian. Nah, si proses pembelian ini nanti direspon sama si admin. Jadi ada semacam Oh iya. gitu. Kalau di sini nggak ada nih, dia cuma diskusi pesan produk, udah pesan produknya nggak ada yang respon. Nah, Ya. harusnya kan si pesan produknya tuh direspon oleh si admin, direspon nanti kemana nih gitu. Seperti itu. Itu tadinya disambungnya pakai include-nya, Pak. Nah, pakai include-nya enggak include, nggak disambung pakai include. Jadi itu Yang sih diskusi produknya. diskusi produk ke sini. Cuma kebalik. Enggak, bukan itu. Jadi ini sudah benar, cuman ininya kebalik ya. Kebalik ininya. Iya. Cuman jangan ini benar udah benar.
Cuman si adminnya posisinya di sini gitu. Oh iya. Kan jadi dia ngediskusi sama admin direspon gitu. Ya adminnya harus login Iya. udah benar gitu, penggambarannya udah benar. Cuman posisi adminnya harusnya di sini. Sama gitu, begitu juga ini untuk pemasaran produk ya. Pemasaran produk kan pasti sama admin direspon seperti itu. Iya. Oke, udah jelas ya untuk perbaikannya ya. Iya, Pak. Ya, ini nah lalu untuk register nih. Register ini jangan di-include-kan ke login. Karena register itu sebetulnya berdiri sendiri. Dia untuk bisa Oh, iya. login, ya untuk bisa login itu dia harus register dulu. Tapi bukan berarti si login itu harus include. Kalau di-include-kan, artinya setiap login dia harus register dulu. Gitu ya. Ini kan enggak. Jadi login itu berjalan setelah proses login. Makanya tidak di hubungan antara login dan register tidak include, tapi dia berdiri Iya, Pak. sendiri gitu ya, berdiri sendiri. Dari si pengunjung dia Ya. langsung panahnya ke register gitu. Oke, cukup ya itu. Nah, ini untuk skenario use case-nya, oke, ini udah jelas ya. Berarti ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11. Ada 11 untuk skenario use case. Nah, ini udah jelas ya, udah enak nih. Pengunjung seperti apa, terus sistem ngapain ya. Nah, nanti ini kan bisa diterapkan di activity diagram ya. Iya. Jadi itu alasannya kenapa saya ya buat ini gitu ya, buat skenario use case nanti supaya bikin activity diagramnya lebih mudah. Jadi sudah tinggal digambar-gambarin aja pakai apa simbol-simbol activity. Oke, ini udah bagus ya. Ini sudah, saya rasa sudah cukup ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, ya udah cukup bagus ya itu. Ntar selanjutnya kita ke kelompok 11. Tapi sistem e-commerce udah bagus ya. Ya. Oke, yang kelompok 11 ini siapa ya? Dinda ya, Dinda dengan Yusuf Ardiansyah ada? Iya, Pak. Ada, oke, Dindanya ada. Sistem informasi akademik untuk sekolah dasar. Oke, saya cek dulu sekarang. Oke, Dinda sama Yusuf. Sebentar ya, ada telepon masuk dulu. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat? Untuk Dinda sudah terlihat? Apa Yusuf? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sekarang ke sistem informasi mana ya aplikasi, oke. Sistem informasi akademik, oke. Sistem informasi akademik di Sekolah Dasar Negeri Cipendei. Nah, berarti di sini apa namanya?
bikin aja judulnya rancang bangun ya, rancang bangun aplikasi akademik ya, rancang bangun aplikasi akademik di Sekolah Dasar Negeri Cipendei berbasis apa ini? Ya, lihat dulu basisnya, basis apa? Basis web atau basis mobile? Atau basis desktop? Ini dijelaskan dulu. Ya. Web, Pak. Web ya. Nah, berarti di sini pakai web di sini ya. Pakai web. Nah, terus ini daftar isinya rapihkan ya. Jangan kosong gini ya daftar isinya. Terus latar belakang masalah juga ini jangan seperti ini ya, dirapihkan juga ya. Rata kiri rata kanan, terus pakai kaidah penulisan untuk skripsi atau laporan kerja praktek. Jadi pakai fontnya Times New Roman ya. Seperti itu. Terus apa ini? Dengan perkembangan teknologi untuk perbaiki sistem sehingga menyebabkan keterlambatan menjadi laporan. Oke. Ya, ini sudah lumayan. Nah, ini proses pendataan siswa. Nah, ini rumusan masalahnya kayak tadi aja, bagaimana merancang dan membangun ya. Merancang dan membangun si aplikasi tersebut. Aplikasi si akademik. Terus batasan masalahnya. Tadi batasan masalahnya di sini proyek penelitian adalah ini, penelitian implementasi siswa, oke. Alur kerja implementasi menggunakan PHP dan nah ini bahasanya jangan alur kerja, tapi bahasa pemrograman menggunakan PHP dan database MySQL. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, lalu ininya metodenya di mention juga di sini menggunakan metode model pengembangan perangkat luringnya apa? Di sini menggunakan apa nih? Waterfall bukan? Waterfall ya. Nah, menggunakan waterfall di sini mention juga di batasan masalah modelnya menggunakan waterfall. Terus alasannya apa menggunakan waterfall? Karena berjalan berurutan berarti apa nih? Nah, ininya nggak usah dijelasin ya. Jelaskan aja ininya alasannya ya. Alasan kenapa menggunakan waterfall apa? Kenapa gitu ya. Nah, ini belum ada penjelasan. Lalu definisi kebutuhannya diusulkan adalah admin bertugas ini. Oke. Ya, ini sudah bisa lah. Ini untuk alasan dari si posisi ininya ya, dari posisi si user pembuatnya. Oke, udah benar. Ya, kebutuhan apa nih? Kebutuhan perangkat keras untuk hardware-nya. Oke, udah betul. Udah betul. Ya. Sekarang SAMPP ini, nah untuk fungsional software bukan penjelasan tentang ininya ya. Kurang tepat ya, ini bukan penjelasan tentang ini semua, tapi penjelasan tentang fitur ya. Fitur dari si aplikasinya. Jadi ini si aplikasi sistem akademik itu bisa apa aja fitur-fiturnya. Ini dijelaskan di kebutuhan fungsional perangkat lunaknya. Ini kurang tepat ya. Untuk Dinda ya. Jadi nggak harus nulis banyak-banyak gitu ya, ini bukan apa, kan kalau di kerja praktek atau skripsi itu ada tinjauan pustaka ya, saya nggak pakai tinjauan pustaka karena lebih ke intinya aja. Kalau tinjauan pustaka itu lebih ke teori-teori seperti itu. Jadi nggak harus pakai itu. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Nah, di sini non fungsional, nah memiliki tampilan mudah dipahami. Oke, ini bagus nih, udah benar ya. Udah benar seperti ini. Ya, waterfall, timeline pengembangan produk. Nah, waterfall itu ini sebetulnya harusnya jenis-jenis kegiatannya di breakdown, dipecah menggunakan tahapan waterfallnya. Survei analisis kebutuhan, pembuatan blueprint, asistensi. Nah, ini kalau asistensi kayak gini bukan model waterfall ya Dinda ya. Kalau ada asistensi seperti ini modelnya untuk model prototyping ya. Prototyping. Jadi kalau waterfall itu komunikasi berapa lama, dia di situ analisis survei kebutuhan isinya boleh, terus memahami kebutuhan pengguna boleh di situ. Terus udah itu proses planning kan, planning itu ngapain di sini, membuat penjadwalan dan sebagainya. Lalu langsung proses ke selanjutnya. Jadi waterfall itu dia berurutan, proses komunikasi, terus planning, udah itu modeling ya, udah modeling langsung construction, dia harus berurutan. Tidak seperti ini kalau asistensi kayak begini, berarti ini prototyping bukan
waterfall ya. Oke, itu iya. ya, Dinda ya. Oke, untuk use case kita list, ini harusnya dipisah per bab ya, bab 3 gitu. Ini babnya nggak ada nih, pisah babnya. Use case, oke, use case-nya sudah ada, sistem boundary-nya udah. Case, kurikulum, guru, siswa. Nah, ini harusnya ada di sini nih, yang merespon harusnya ada di sini. Paling tidak siapa nih yang respon. Kayak ini kan user sama guest ini sebetulnya aktor yang pertama. Sementara kurikulum dan guru itu biasanya di sini karena dia merespon yang terjadi. Jadi posisinya seperti itu. Oke, kita lihat login. Nah, ini login harusnya di sini ada ya. Setiap ini kan harusnya ada include kan? Ya, Dinda ya. Iya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ini kan untuk mengelola masuk harusnya include dulu, include panahnya ke sini. Terus mengelola kelas, mengisi nah ini harusnya bukan include tapi extend ya. Mengelola kelas. Kalau mau dibikin include ya berarti dia panahnya terbalik ya. Iya Pak, salah. Oke, panahnya terbalik. Oke. Ya, kira-kira udah paham yang dibenerin untuk ini use case-nya? Paham Pak. Ini aja kan yang kurang. Nah, oke. Sekarang kita lihat skenario. Nah, skenario-nya kurang lengkap ya. Skenario-nya harusnya seperti yang tadi, yang kelompok berapa tuh? Kelompok 10 tuh udah bagus. Itu bisa lihat itu contohnya ya. Jadi jangan Iya, Pak. seperti ini. Oke, paling itu saja ya. Untuk sekolah Iya. dasar. Oke. Ya. Ya. Paling itu kayak selanjutnya kita ke kelompok berapa nih? Mungkin Terima satu. kasih. Ya, paling itu saja. Ya, oke, kita ada 3 kelompok lagi ya ke restoran. Ini cukup nggak ya waktunya? Oke, mungkin satu lagi aja ya karena ini kebetulan tadi ada panggilan dari kampus. Saya harus menghadiri rapat dulu. Jadi kayaknya satu penjelasan lagi lah. Nanti yang 2 lagi kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya tentang sistem administrasi keuangan dan inventory ya. Nah ini. Jadi saya jelasan yang kelompok 12, Dimas sama Hekel ada nggak? Dimas Elang Perdana ada atau Hekel? Oh, ada online. Ayo. Oke, ya. Sekarang saya lihat dulu ya. Dimas. Oke, ini sudah terlihat ya untuk Dimas sama Hekel ya. Oke, di sini nah judulnya diperbaiki aja ya. Judulnya aplikasi pemesanan, tambahkan rancang bangun di sini ya. Rancang bangun, ini udah benar. Rancang bangun aplikasi pemesan makanan. Menu ini apa nih? Berbasisnya kalau nggak salah Android ya ini ya. Android bukan ya? Halo? Untuk Dimas? Mobile apa web, Dimas? Web, Pak. Web base. Ada nggak web base ininya? Oh ya, web.
Oke. Nah, di sini jadi tambahkan nanti judulnya rancang bangun aplikasi pemesanan makanan restoran Padang berbasis ya. Berbasis web ya, seperti ini. Berbasis web. Oke, itu ya. Nah, sekarang baik. Ini untuk judulnya ya udah ya, seperti itu ya. Terus daftar isinya oke, udah bagus. Pakai otomatis ya. Di sini sama masalah melakukan proses ya sudah benar. Ini udah ada, ini umum untuk ini masakannya. Terus rumusan masalahnya ini aja kayak tadi ya yang dijelasin. Jadi bagaimana merancang dan membangun ya. Oh, iya Pak, siap Pak. Ya, bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang tadi itu yang dijelaskan. Nah, di sini batasan masalahnya membahas pembuatan sistem web, oke. Cetak laporan, oke. Nanti tambahkan juga aplikasinya mau pakai apa bikinnya, bahasa pemrogramannya gitu ya. Terus apa namanya, database-nya gitu ya. Siap Pak. Oke, paling itu saja. Nah, terus metode pengembangan perangkat lunak. Metodenya, alasannya apa nih? Metode penelitian menggunakan metode prototyping. Oke. Soal dikembangkan cepat metode tradisional biaya yang rendah. Ini belum ada alasannya ya. Kenapa alasannya memilih prototyping gitu. Jadi harus dijelaskan alasannya dulu seperti itu. Lalu, nah ini kenapa nih rusak nih filenya? Nah ini rusak filenya. Yang bab 3-nya nggak kebaca ya. Nah ini nggak kebaca nih, kelihatan nggak? Oh, kenapa ya Pak gitu Pak? Nah itu dia makanya saya minta dibikin PDF itu bisa jadi seperti ini, jadinya nggak kebaca nilai si ininya. Tuh jadi nggak ke ini. Sebentar. Pak, kenapa itu? Semuanya, Pak. Ya, makanya. Bentar. Kal gimana Kal? Nah, Ngebug ya karena harusnya pakai PDF ya, jangan pakai ini. Tuh kalau pakai ini biasanya kayak gini hasilnya. Bentar. Coba ini. Saya buka lagi nih. Takutnya di sini nih. Nah, baru. Oke, mana tadi ya? Nah, oke. Nah, ini baru ini lagi setelah dibuka. Ya, sekarang definisinya. Definisi kebutuhannya apa? Bagian ini pemesanan menu, identifikasi kebutuhan, cetak, nota. Oke, ini udah bisa lah ya. Bisa untuk uraian tugasnya, untuk kebutuhan sistemnya. Menerima orderan ya, oke. Kebutuhan hardware. Oke, ini sudah bisa hardware. Hardware sini fungsional. Nah, fungsionalnya harusnya fitur ya, bukan ini. Ini sama aja kayak yang tadi nih, menjelaskan software yang dipakai. Harusnya fitur-fiturnya ya. Baik Pak. Fitur-fiturnya. Jadi si aplikasi ini bisa apa aja, fiturnya ngapain gitu. Terus non fungsional. Nah, kalau non fungsional itu sebetulnya rules-nya, aturannya. Jadi si aturannya admin tuh harus apa, itu dijelasin.
Terus menunya mau apa aja kayak gitu. Bisa pokoknya dijelasin si apa aturan-aturan yang terkait dengan si ininya gitu, si app software-nya. Terus timeline ini pakai prototype ya tadi ya? Iya Pak, prototype. Prototype pengumpulan data. Nah, oke. Pengujian aplikasi. Oke, ini sudah betul timeline-nya bisa bersinggungan juga. Nah, cuman di sini apa namanya? Sebaiknya di breakdown berdasarkan si metodenya, nama metodenya. Kan di apa? Prototyping itu ada prototyping ke-1, ke-2, ke-3 ya. Oh iya. Ya, kan ada itu prototyping ke-1. Nah, ngapain aja di bulan berapa, prototyping kedua, ngapain aja di bulan apa, seperti itu. Oke, itu ya. Oh, siap. Ya. Use case-nya oke, datang ke rumah makan Padang. Ini nggak harus, ini kan tidak pakai sistem kan? Ya. Ini kan nggak dilacak sama GPS kan dia datangnya. Yang datangnya ya. Karena yang ada di use case itu ada software gitu. Yang ada di use case itu adalah yang ada di softwarenya. Memesan menu, oke. Membuat pesanan, oke. Menyediakan, ini petugas harusnya terbalik ya, pelanggan di sebelah sini, di sebelah kiri, petugas di sebelah kanan. Karena dia merespon. Yang inisiasi akan pelanggan, yang merespon petugas. Jadi petugas harusnya di sebelah kanan, yang pelanggan di sebelah kiri ya. Siap. Pulang terus ini mana login dan ini nggak ada login untuk petugas? Iya, nggak ada. Iya, harusnya ada login dong. Ini siapa? Harusnya ada yang loginnya paling nggak untuk petugas. Oke lah kalau pelanggan itu diresponnya langsung sama petugas bisa. Tapi harusnya ada login ya supaya terlihat. Membuat pesanan menu ini juga. Nah ini kalau pulang sama ini kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu sama dijelasin di activity ya. Karena nanti menjelaskannya bingung nih tuh. Skenario use case-nya jadi nggak jelas kan akhirnya. Nggak ada malah di sini. Seperti itu. Nah, nanti si skenario use case-nya dibikin yang tadi tuh contoh kayak yang di kelompok 10 ya, Azrin ya. Ya itu yang kelompok 10 tuh yang e-commerce. Itu bagus tuh untuk skenario-nya. Oke, paling itu aja ya. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada sih Pak kayaknya. Ya, berarti diperbaiki ya ini. Nah, use case-nya ini diperbaiki. Nanti karena dilanjutkan ke activity diagram. Kan sekarang sudah mulai masuk ke bahasan activity diagram. Jadi nanti lanjutkan ke activity diagram. Oke. Paling itu. Jangan lupa pakai sistem boundary ya. Sistem boundary. Siap Pak. Oke, paling itu saja ya. Ya, saya rasa saya mohon pamit dulu ya. Ini memang ada 2 kelompok lagi, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, jangan lupa activity-nya dibuat ya. Activity diagramnya silakan dibuat untuk tugasnya. Pengumpulannya terakhir di hari Selasa ya. Hari Selasa. Nah, paling itu saja. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke. Cukup ya, kalau tidak ada saya tutup saja nih perkuliahannya ya. Oke, nanti ini ada dua kelompok lagi sih nanti yang dibahas, nggak apa-apa nanti minggu depan lah untuk yang kelompok 13 dan 14 ya, sistem administrasi keuangan dan sistem inventory, tapi kurang lebih hampir sama ya, nggak apa-apa lah nanti dibahas. Kebetulan saya lagi ada keperluan harus ke kampus dulu untuk ada meeting ya. Baik, saya tutup saja pertemuan pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke, Terima kasih. saya close ya.